Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerda Syafa Kartikusuma, NIM 20070160094, kelas psikologi 4C. Erikson menjelaskan bahwa apabila anak tidak dapat melalui tantangan-tantangan di masa perkembangan dengan baik, maka anak akan beresiko mengalami perasaan rendah diri, dan hal ini akan mempengaruhi keyakinan anak akan kemampuannya. Kenyataannya, tidak semua anak di usia sekolah dapat memenuhi tugas perkembangan dengan sukses. Terdapat kondisi di mana anak-anak kesulitan mengikuti pendidikan formal karena mengalami gangguan belajar. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, terdapat 3 jenis gangguan belajar yang dapat memengaruhi proses belajar di masa kanak-kanak, yaitu ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia yang pertama yaitu berdasarkan definisinya. Definisi disleksia adalah jenis gangguan belajar di mana individu mengalami hambatan saat membaca dan dalam memahami isi bacaan. Disgrafia sendiri mempunyai definisi sebagai gangguan belajar di mana individu memiliki hambatan dalam menulis, baik dalam ketepatan mengeja, ketepatan tata bahasa, penggunaan tanda baca, maupun dalam kejelasan atau pengorganisasian tulisan. Diskalkulia sendiri mempunyai definisi sebagai gangguan belajar di mana individu memiliki hambatan dalam memaknai angka, mengingat bentuk aritmatika, serta mengkalkulasikan dengan akurat dan lancar, atau bisa disebut dengan hambatan dalam berhitung. Selanjutnya ada perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia berdasarkan penyebabnya. Disleksia disebabkan oleh adanya faktor neurobiologis yang dapat mengganggu kemampuan anak untuk mengenal kata dan menginterpretasikan apa yang dilihat ataupun yang didengar. Disgrafia disebabkan oleh adanya gangguan integrasi visual motor yang menyebabkan anak tidak dapat mengalami gangguan penglihatan atau gangguan motorik, tetapi tidak mampu untuk mengalihkan informasi visual ke sistem motorik. Sebagai akibatnya, anak tidak mampu menulis atau menyalin huruf atau angka. Adapun diskalkulia disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat. Selanjutnya ada perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia berdasarkan gejalanya. Yang pertama ada disleksia. Gejala yang pertama ada disorganisasi visual spasial dan integrasi nonverbal. Gejala ini tidak dapat membedakan dengan cepat perbedaan bentuk, ukuran, jumlah, atau jarak. Konsep kuantitas, ukuran, dan urutan juga tergantung. Anak-anak ini tidak senang main puzzle, menyusun balok, maupun konstruksi. Gejala tersebut dapat disertai dengan gangguan pengenalan tubuh atau body image. Kemudian ada gangguan dalam integrasi visual motor atau apraksia. Gangguan tersebut baik untuk menulis maupun keterampilan motorik nonverbal seperti kesulitan mengendarai sepeda atau loncat tali. Kemudian ada gejala dengan kadang-kadang disertai disorientasi kanan, kiri, dan arah. Kemudian ada sebagian besar anak-anak ini sangat menonjol dalam kemampuan auditoris dan perkembangan bicaranya cepat. Kemudian ada sering menerima persepsi sosial yang buruk dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada gejala dari disgrafia. Yang pertama ada kesulitan mengungkapkan kata atau kalimat dalam sebuah tulisan.
Kedua, ada sering salah dalam mengeja atau menulis. Misalnya, kekurangan huruf atau kata. Kemudian ada sering menggunakan tanda baca yang salah. Selanjutnya ada kesulitan mengatur jarak antara kata dan kalimat dalam menulis. Dalam menulis sendiri, anak juga sering menghapus tulisan berulang-ulang dan anak cenderung menulis dengan lambat. Perbedaan dari disleksia, disgrafia, dan diskalkulia berdasarkan gejala. Yang terakhir ada diskalkulia. Gejala yang pertama dari diskalkulia adalah anak mengalami kesulitan untuk mengingat konsep matematika sebelumnya atau kesulitan dalam mengingat aritmatika dasar. Yang kedua ada lambat dalam melakukan perhitungan. Yang ketiga ada mengalami peningkatan kecemasan saat harus berhubungan dengan pelajaran aritmatika. Selanjutnya ada tidak dapat memahami bahkan persamaan matematika yang paling sederhana. Kemudian, anak tidak dapat membaca nilai numerik atau nilai operasional. Dan gejala yang terakhir ada anak menggunakan jari untuk menghitung sederhana atau kesulitan dalam menghitung mundur. Dan pembahasan yang terakhir ada perbedaan disleksia, disgrafia, diskalkulia berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada karakteristik dari disleksia. Disleksia mempunyai karakteristik yang pertama ada memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan. Yang kedua ada tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf. Ketiga ada kesulitan dalam mengurutkan kata-kata atau huruf. Keempat, membaca kata demi kata. Selanjutnya ada tidak mampu memahami simbol bunyi. Dan yang terakhir adanya kurang mampunya anak mengintegrasikan penglihatan dengan pendengarannya. Selanjutnya ada karakteristik dari disgrafia. Disgrafia sendiri mempunyai karakteristik yang pertama ada mungkin anak terdapat ketidakkonsistenan untuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua ada saat menulis, anak menggunakan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Anak cenderung sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Yang kelima ada cara menulis anak tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Dan yang terakhir ada tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Perbedaan disleksia, disgrafia, diskalkulia berdasarkan karakteristik yang terakhir ada karakteristik dari diskalkulia. Yang pertama ada anak kesulitan dalam membaca dan mengeja. Yang kedua ada kesulitan dalam memahami kata-kata. Yang ketiga ada anak kesulitan dalam memproses suara dari kata-kata. Dan yang terakhir ada anak memiliki kelemahan dalam memori, terutama memori verbal. Sekian pembahasan tentang perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.